Business continuity ini, jadi bagaimana sih kalau terjadi sebuah disrupsi, terjadi sebuah gangguan besar terhadap organisasi kita masih bisa melanjutkan, kita masih bisa recover. Jadi business continuity plan itu perspektifnya bisnis, sedangkan disaster recovery plan itu isinya adalah perspektif IT-nya. Selalu ingat bahwa kita harus mendudukan kembali hal-hal yang sifatnya bisnis itu untuk diputuskan oleh orang-orang bisnis. Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit. Dan hari ini kita masih ada di sesi Study Cisa with me. Dan kita sudah sampai ke domain keempat. Dan di sini kita akan membahas tentang operasi sistem informasi serta business continuity. Tapi aku akan nyesuaiin aja dari website cisaexamstudy.com karya Hemang Doshi. Jadi di sana kita bahas terkait dengan business continuity dulu. Dan aku akan bahas sub yang pertama yaitu RTO dan RTO. Tapi aku akan kasih intro dulu biar teman-teman nggak kaget kok tiba-tiba ada RTO, RPO, Recovery Time Objective, dan Recovery Point Objective. Ini tuh apa gitu ya. Jadi ini adalah konsep yang merupakan bagian dari konsep yang lebih besar yaitu Business Continuity. Jadi Business Continuity ini sendiri sesuai namanya keberlangsungan bisnis, jadi adalah sebuah mekanisme untuk merecover ketika organisasi mengalami kejadian yang tidak diinginkan, maka organisasi tetap bisa melanjutkan proses bisnisnya. Nah, bayangin teman-teman, di dunia ini ada banyak banget hal yang bisa membuat organisasi kita itu tidak bisa melanjutkan operasi bisnisnya. Misalnya terjadi bencana alam, misalnya terjadi gempa, terus bangunannya roboh, gimana kita melanjutkan proses bisnis kita. Nah, mekanisme ini diatur dalam business continuity. Business continuity ini, jadi bagaimana sih kalau terjadi sebuah disrupsi, terjadi sebuah gangguan besar terhadap organisasi kita masih bisa melanjutkan, kita masih bisa recover gitu ya teman-teman dari kejadian tersebut. Nah, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan ketika kita melakukan business continuity adalah kita membuat dokumen yang namanya business continuity plan atau rencana keberlangsungan bisnis. Nah, dokumen ini adalah dokumen sesuai namanya adalah rencana bagaimana kita melanjutkan bisnis kita. Ada satu lagi dokumen yang juga sangat penting dalam melakukan keberlangsungan bisnis yaitu DRP atau Disaster Recovery Plan. Nah, dua dokumen ini teman-teman bedanya nanti kalau ketemu pertanyaan, yang satu itu perspektifnya bisnis. Jadi Business Continuity Plan itu perspektifnya bisnis. Sedangkan Disaster Recovery Plan itu isinya adalah perspektif IT-nya. Jadi sebenarnya yang satu DRP ini adalah subset atau bagian dari Business Continuity Plan ya. Jadi bukan sebuah dokumen yang sifatnya itu equal teman-teman atau setara ya. Jadi DRP ini harus align atau harus selaras dengan Business Continuity Plan-nya. Jadi misalnya secara bisnis kita mau gimana sih dalam melanjutkan bisnis kita ketika terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan, maka DRP ini akan mendukung dari sisi IT-nya ya. Jadi harus ada keselarasan, makanya dokumen BCP harus disusun terlebih dahulu. Dan poin yang super penting pengen aku tekanin ke teman-teman juga adalah bahwa business continuity plan ini harus di-approve oleh senior management. Jadi kadang-kadang orang tuh mikirnya, oh karena bisnis kita itu dijalanin di atas IT, yang bikin orang IT ya business continuity plan-nya, karena mereka nih yang tahu nih tentang aplikasinya, tentang datanya gitu ya. Tapi ingat lagi bahwa business continuity plan ini perspektifnya harus dari bisnis, karena sekali lagi bisnis tuh yang lebih tahu sebenarnya apa sih proses yang lebih penting, berapa banyak data yang boleh hilang, berapa lama seharusnya sebuah proses harus kembali lagi setelah terjadi bencana atau terjadi sebuah kejadian yang tidak diinginkan. Nah, perspektifnya itu adalah perspektif bisnis. Jadi teman-teman, walaupun ujian kisah ini perspektifnya adalah kayaknya IT gitu ya, teman-teman selalu ingat bahwa kita harus mendudukan kembali hal-hal yang sifatnya bisnis itu untuk diputuskan oleh orang-orang bisnis ya. Salah satu konsep yang penting juga yang aku pengen teman-teman tahu adalah terkait dengan business impact analysis. Ini super penting teman-teman. Kalau kita mau menyusun sebuah business continuity plan atau rencana keberlangsungan bisnis, maka teman-teman harus menyandarkan dirinya pada apa? Pada hasil analisis dampak dari bisnis. Jadi kita tahu nih urutan mana duluan yang bisa kita recover atau mana duluan yang harus kita recover, itu harus berdasarkan urutan tadi, BIA-nya atau analisis, apa sih bahasa Indonesianya, analisis dampak bisnis, ADB.
bikin singkatan sendiri lagi orang ini. Nah, BIA ini teman-teman harus disusun oleh unit bisnis. Jadi misalnya saya dari unit bisnis produksi. Misalnya ini perusahaan manufacture gitu ya, perusahaan memproduksi sebuah barang. Oke, misalnya ini adalah perusahaan produksi baju. Nah, bagian produksi baju ini seberapa penting sih untuk berlanjut gitu ya, atau seberapa penting sih untuk segera recover? Pasti karena ini adalah core bisnisnya, adalah bisnis utamanya, pasti kan harus recover secepat mungkin ya sih teman-teman. Jadi secara biaya dia akan biasanya diprioritaskan gitu. Jadi biaya itu kan membuat ya sebenarnya ini proses apa, dampaknya apa bagi bisnis, jadi nanti prioritasnya dia akan seperti apa gitu. Dan prioritisasi ini adalah sebuah proses yang penting banget teman-teman. Jadi biasanya prioritisasi ini dibahas nih bareng-bareng antara sisi bisnis dan sisi IT. Konsep lain yang juga penting menurut aku adalah data backup and recovery, karena ini akan jadi jembatan untuk kita paham konsep selanjutnya yang pengen aku bahas hari ini, yaitu RTO dan RTO. Oke, jadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh organisasi ketika kita ingin memastikan keberlangsungan adalah kita punya yang namanya backup dan recovery. Dua hal ini tuh gandeng ya teman-teman. Jadi kadang orang mikirnya, oh aku yang penting punya backup. Nah, ini harus dilengkapi juga dengan recovery-nya ya. Jadi ketika data kita di backup, data itu juga bisa di recovery gitu. Karena kalau cuma bisa di backup terus datanya nggak bisa dipakai karena kita nggak bisa merecovery-nya, itu juga bukan sebuah jaminan gitu bahwa kita akhirnya bisa melanjutkan bisnis kita. Makanya namanya gandeng ya. Jadi data, backup, and recovery. Nah, data backup and recovery ini definisinya adalah bagaimana kita punya cadangan, kita punya copy terhadap data kita, lalu bisa direcover jangan lupa ya. Jadi kita punya sebuah kopian gitu ya. Jadi sewaktu-waktu data yang di sini hilang atau terjadi gangguan, maka kita punya kopinya. Biasanya sih ada di tempat lain, ada di tempat yang tidak sama dengan tadi data yang awal ya, data yang pertama gitu. Simpelnya, kita punya komputer, ini kan datanya kita simpan di komputer nih. Backupnya di mana? Misalnya kita simpen di online drive gitu, bisa Google Drive, bisa OneDrive gitu ya. Kita bisa juga nih backup lainnya, yaitu dengan hard disk misalnya. Jadi sewaktu-waktu komputer kita nggak bisa nyala atau komputer kita ternyata tiba-tiba kena virus, kita masih punya cadangan datanya. Nah, seberapa banyak cadangan data itu di mana, itu ada strateginya ya. Jadi bukan asal tiba-tiba kita, ya udah deh kalau aku sih pakai hard disk aja, atau aku pakai flash disk aja, atau aku online aja. Nah, itu keputusannya sebenarnya harus diputuskan oleh organisasi bagaimana sih mereka membackup datanya dan di mana. Oke, teman-teman, sekarang aku langsung aja. Tadi intro, sekarang kita akan masuk ke point to remember-nya dari recovery time objective dan recovery point objective. Aku sambil baca ya teman-teman seperti biasa. Jadi teman-teman silakan buka cisaextremstudy.com. Sekali lagi makasih Mang Doshi, dan kita akan bahas poin yang pertama, yaitu RTO. Aku kayaknya akan kasih dulu sedikit intro juga gini. Jadi RTO atau Recovery Time Objective. Simpelnya teman-teman, aku jadi keinget nih kalau mau ngasih ilustrasi ini tuh keinget sebuah kejadian di masa kecil aku. Kalau aku lagi nonton TV terus tiba-tiba mati lampu. By the way, aku kan dari daerah ya teman-teman. Jadi mati lampu itu adalah hal yang wajar. Setelah aku di Jakarta aku ngerasa kayak mati lampu tuh lumayan jarang ya. Tapi padahal dulu waktu aku tinggal di sebuah daerah gitu ya, aku berasal dari satu daerah di Jawa Tengah, itu tuh mati lampu tuh sering. Dan itu yang bikin aku tuh kadang lagi nonton TV jadi nggak bisa ngelanjutin. Terus ada satu kejadian tuh kenapa aku tahu sih, sepupu aku lagi nonton TV mati lampu kan, terus aku sih santai-santai aja gitu kan, ya udah aku main keluar gitu. Nah, si sepupu aku tuh nungguin TV-nya nyala lagi, terus begitu nyala tuh udah bagian kredit temen. Jadi dia tuh sedih banget karena dia nggak tahu kelanjutan dari kartunnya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu nunjukin bahwa kami tuh punya recovery time objective yang berbeda gitu. Ternyata teman-teman, buat dia recovery time objective atau tujuan atau goals-nya dia untuk recover dari sebuah kejadian itu tuh lebih cepat daripada aku. Misalnya buat dia karena durasi kartun tuh berapa lama sih? 30 menit gak sih? Ya pokoknya misalnya kartunya tuh 30 menit. Maka recovery time objektif dia tuh harus kurang dari 30 menit. Karena dia maunya dia masih bisa nonton bagian akhirnya gitu loh teman-teman.
teman-teman. Sedangkan buat aku, recovery time objektifku ya udah nanti kayak 2 jam lagi deh aku baru pengen nonton TV lagi misalnya. Nah itu nunjukin recovery time objektif. Jadi secara singkat adalah itu ukuran seberapa cepat sih kita pengen sesuatu itu kembali lagi gitu ya. Jadi setelah sesuatu itu mengalami kejadian yang tidak kita inginkan, seberapa cepat dia harus kembali menjadi normal gitu. Oke, jadi itu ilustrasinya. Kalau misalnya ilustrasi lainnya, kalau kita main game terus gamenya crash gitu loh teman-teman, terus HP kita tuh freeze, nggak bisa digerakin gitu. Nah itu seberapa lama kita bisa mentoleransi itu? Iya, jadi aku suka banget sama konsep toleransi. Jadi seberapa besar kita bisa mentoleransi, seberapa lama kita bisa mentoleransi, itu adalah konsepnya RTO. Jadi RTO adalah waktu maksimal yang diterima dari sebuah sistem, layanan, atau proses. Itu boleh down atau boleh tidak berfungsi setelah terjadi sebuah disrupsi. Nah, jadi yang dicontohin di Hemangdoshi ini adalah jika RTO kita adalah 2 jam, itu mengindikasikan bahwa organisasi harus memastikan bahwa sistem mereka itu downtime-nya tidak boleh lebih dari 2 jam. Tadi udah aku ilustrasiin ya. Jadi kalau organisasi kita memutuskan ya RTO kita itu 2 jam, kita itu setelah terjadi sebuah bencana 2 jam kemudian kita harus pulih, udah bisa melakukan layanan itu kembali gitu misalnya. Nah, berarti itu artinya apa teman-teman? Berarti downtime-nya nggak boleh lebih dari 2 jam. Jadi kalau nanti ditanyain ada soal gitu ya, RTO sebuah organisasi adalah 2 jam. Jadi berapa lama organisasi itu harus pulih? Maka teman-teman harus pilih yang maksimalnya 2 jam. Kalau bisa nggak 2 jam ya, berarti 1 jam 50 menit misalnya. Oke, next. Jadi kalau poin yang selanjutnya adalah RPO, tapi aku harus jelasin dulu juga konsepnya biar teman-teman nggak bingung. Jadi RPO ini adalah, aku kasih ilustrasi dulu. RPO itu contohnya adalah, aku kan suka nulis ya teman-teman. Jadi aku tuh punya batas maksimal, aku kehilangan data tuh sebanyak apa. Jadi misalnya aku ngetik, kadang aku lupa nggak nge-save, atau aku lupa nyalain fitur auto save. Berarti ada potensi tiba-tiba mati komputernya karena error gitu ya. Kita nggak tahu lah kenapa. Berapa banyak sih data yang aku tuh nggak apa-apa kalau itu hilang. Nah, biasanya aku kalau kerja sekitar 2 jam, itu tuh dokumennya sebanyak apa? Nah, kalau aku kehilangan segitu, aku ikhlas nggak? Aku toleran nggak? Nah, jadi itu simpelnya adalah seberapa banyak sih data yang kita tuh nggak apa-apa kalau itu hilang gitu. Jadi di sini disebutkan kalau RPO kita itu 2 jam, berarti organisasi harus memastikan bahwa data mereka yang hilang itu tidak boleh melebihi dari 2 jam proses data. Jadi tadi ya, misalnya kita tuh ada pemrosesan data tuh orang jual beli, misalnya ada sales gitu ya teman-teman, kita punya aplikasi sales, seberapa banyak data yang kita toleransi untuk oke, nggak apa-apa, nanti 2 jam terakhir ini nggak apa-apa kalau hilang. Nah teman-teman, kenapa kita punya konsep kayak gini? Karena sekali lagi ini untuk memastikan seberapa banyak investasi kita terhadap redundansi kita, sistem kita, monitoring kita, maintenance kita. Karena semakin kita nggak rela kehilangan sebuah data, semakin kita nggak toleran terhadap kehilangan data atau tidak beroperasinya sesuatu, maka investasi yang kita lakukan itu harus semakin besar untuk memastikan ya bahwa sewaktu-waktu terjadi sesuatu, maka kita bisa recover dengan cepat atau data yang hilang tidak terlalu banyak. Oke, aku lanjut dulu, tapi kayaknya itu ada di bawah konsep itu. Jadi selanjutnya adalah dalam skenario apapun, untuk sistem yang kritikal, RTO itu 0 atau mendekati 0. Dan sama bahwa untuk data yang kritikal, maka RPO itu 0 atau mendekati 0. Wow. Ya, jadi kalau sesuatu itu kita anggap kritikal. Contoh yang kritikal tuh misalnya gini teman-teman. Aku ngebayanginnya kalau di perbankan, ya, transaksi banking, itu kan transaksi yang sangat kritikal ya teman-teman. Berarti mungkin mereka RTO atau RPO-nya itu 0 atau mendekati 0. Jadi benar-benar kalau terjadi sesuatu harus bisa recover secepat mungkin, kayak detik kalau bisa ya, atau cuma menit gitu ya. Mungkin jadi zero, istilahnya tuh zero tolerance gitu, bahkan nggak punya toleransi sama sekali gitu, atau yang paling nggak mendekati 0. Aku sampaikan sekali lagi, keputusan untuk kayak gini ini sangat sebanding dengan investasinya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau melakukan hal ini, nanti investasinya juga harus besar. Jadi intinya kalau kamu nggak mau downtime sama sekali ibaratnya, atau mau downtime tapi cuma sebentar karena tadi untuk transaksi atau proses yang kritikal dan data yang kritikal, maka kita harus tadi ya punya
penetapan, oke, RTO aku dan RPO aku itu 0 atau mendekati 0 gitu. Jadi misalnya kita udah menetapkan tuh RPO dan RTO dari organisasi kita adalah 0 atau mendekati 0, maka diingat bahwa itu berarti kita harus punya availability yang sangat tinggi, berarti kita perlu redundansi perangkat. Jadi misalnya kita punya tadi, saya punya laptop, saya simpan juga di hard disk, saya simpan juga di flash disk, saya simpan juga di online gitu ya, di drive. Nah itu kan availability-nya jadi tinggi ya, ketersediaan data saya itu jadi tinggi karena sewaktu-waktu laptop saya rusak, hard disk saya rusak, saya masih punya yang online atau saya masih punya flash disk gitu. Tapi itu kan kalau dalam skala yang sangat besar itu berarti investasi yang besar dong teman-teman. Nah jadi itu seberapa banyak kita pengen dia ada harganya gitu. Next adalah dalam skenario apapun, semakin rendah RTO atau RPO-nya, berarti semakin tinggi biaya maintenance-nya. Bener ya, jadi teman-teman kalau tadi tuh dibilang bahwa kita tuh toleransinya rendah banget nih, aku nggak bisa kehilangan data, aku nggak mau proses aku tuh mati terlalu lama atau tidak berfungsi terlalu lama. Berarti itu kita harus investasi yang besar pada maintenance-nya, karena kita mau server kita tuh server kita oke terus semua perangkat-perangkat kita oke terus, jaringan kita oke terus, nggak boleh ada gangguan. Nah itu berarti kita harus memaintain mereka dengan investasi tentu saja, dengan milih teknologi yang bagus ya. Mungkin itu juga artinya bisa jadi mahal, berarti kita ada biaya maintenance yang rutin harus kita keluarkan gitu. Jadi ya itu, silakan dipilih. Dan itu kenapa menurut aku jadi penting ya teman-teman, tadi BIA konsepnya. Jadi kita urutkan prioritas, jadi nggak semua hal tuh harus diperlakukan dengan cara yang sama, artinya nggak semua hal harus recover secepat itu, atau nggak semua hal itu nggak seikhlas itu kita kalau datanya hilang. Jadi perhatikan kalau data itu kritikal, data itu penting, proses itu penting buat organisasi, maka mungkin kita emang harus investasi yang besar ya ke dalam hal tersebut, karena mau nggak mau kita RTO dan RPO-nya pasti rendah. Tapi ada juga hal-hal yang mungkin kita ikhlas-ikhlas aja ya, maksudnya kayak bukan ikhlas-ikhlas aja ya, tapi ya nggak apa-apa lah, maksudnya kehilangan agak lebih lama atau prosesnya recovery-nya agak lebih lama, itu nggak apa-apa. Nah itu berarti investasinya bisa kita turunin tuh teman-teman. Jadi kalau kita ada di sebuah organisasi, sebelum melangkah ke BCP tadi, kita harus menyadarkan diri pada BIA-nya ya, atau punya hasil analisis dampak dari bisnisnya itu seperti apa. Oke, next, dalam skenario apapun, RTO atau RPO yang rendah itu mengindikasikan bahwa toleransi terhadap bencana yang rendah. Dalam kata lain, kalau toleransi bencana kita rendah, maka RPO dan RTO kita harus rendah. Jadi kalau perspektifnya adalah gini, kalau kita tidak bisa mentoleransi tadi ya disaster atau bencana, maka kita penetapan RTO sama RPO-nya harus rendah ya teman-teman. Bukan kayak kita cuma ngomong, kita nih nggak bisa terima ya kalau misalnya operasi kita itu mati lebih dari misalnya 30 menit. itu kan berarti RTO kita rendah banget ya. Nah berarti dengan toleransi kayak gitu, bahasanya diterjemahkannya ke dalam bahasa RTO-nya harus bahasa RTO yang rendah. Artinya juga nanti diterjemahkan ke dalam bahasa IT ya, di DRP-nya itu jadi rendah juga gitu. Jadi berarti sistem kita nggak boleh mati lebih dari 30 menit. Apa yang harus kita lakukan? nah gitu ya teman-teman. Next kita ke poin ke-6. Dalam skenario apapun ketika RTO rendah, maka mirror site atau hot site itu direkomendasikan. Oke, jadi mirror site itu kayak replika persis gitu ya, namanya juga mirror ya. Jadi kita tuh punya sebuah data center misalnya, kita mirror langsung, jadi ukurannya sama ya teman-teman, kita nge-backup semua yang ada di data center ini ke disaster recovery centernya kita, atau kayak cadangan gitu ya, cadangan dari data centernya, itu kita mirror atau hot site ya. Jadi dua konsep ini adalah konsep yang menjamin bahwa ketika kita butuh, maka kita tuh punya semua cadangannya di situ gitu. Nah hot site ini adalah backup kita tuh ready langsung gitu, sewaktu-waktu dibutuhkan itu ready. Beda sama yang warm atau cold yang tidak langsung ready backupnya ya gitu. Jadi intinya kalau di tempat yang utama, di data center utama kita misalnya itu terjadi bencana, maka kita bisa langsung menggunakan yang ada di mirror site atau di hot site gitu ya teman-teman. Jadi benar-benar kayak punya replika, jadi kita menggandakan sesuatu secara lengkap gitu. Artinya seperti itu sih sebenarnya mirror site atau hot site. Oke teman-teman, kita lanjutin. Dalam skenario apapun ketika RPO kita rendah, maka mirror imaging atau real time replications for data backup is recommended. Nah kalau tadi RTO itu kan terkait dengan recovery time-nya, waktunya, kita nyebutinnya cadangannya tuh model apa? Cadangannya adalah mirror site atau hot site. Nah tapi kalau RPO
yang disarankan adalah metodenya. Jadi metodenya namanya mirror imaging atau real time replication. Jadi mereplikasi langsung secara saat itu juga gitu. Jadi datanya kesimpan di sini, langsung terreplikasi ada di sana gitu ya. Oh, aku mau bedain biar teman-teman nggak bingung juga ya. Jadi mirror side atau hot side itu lebih ke, kalau mirror itu ukurannya ya teman-teman. Jadi kita tuh biasanya 1:1. Jadi data centernya misalnya ukurannya segini, ukuran ininya ya teman-teman, kapasitasnya gitu. Jadi bukan cuma servernya, tapi kapasitas macam-macamnya, kapasitas utilitasnya, listriknya dan sebagainya gitu. Itu mirror, benar-benar duplikat dari data centernya. Nah tapi kalau RPO itu penekanannya adalah di metodenya. Jadi replikasinya itu real time atau mirror imaging, itu benar-benar kayak mirror aja, benar-benar copy mirror, copy plek ketiplek apa sih bahasanya. Gitu ya, teman-teman suka paham maksudnya. Oke, next kita ke nomor 8. Poinnya adalah dalam skenario apapun ketika RPO itu 0, maka strateginya namanya synchronous data backup. Ini dihafal aja ya by the way teman-teman. Tapi maksudnya aku mau ngasih tetap konsepnya, tapi maksudnya nanti ketika kita teman-teman mau ujian, ya dihafal aja. Kalau aku zero tolerance terhadap kehilangan data, maka aku harus pakai apa? Namanya adalah synchronous data backup. Jadi ini benar-benar kalau kamu nggak mau kehilangan data sama sekali, toleransinya sangat rendah, maka metode yang kamu gunakan adalah synchronous. Jadi benar-benar kayak langsung ngepick detik itu juga kita punya sebuah data, langsung ada di sana muncul juga. And the last one, ini nomor 9 adalah untuk RTO dan RPO itu sama-sama berdasarkan parameter waktu. Jadi semakin rendah kebutuhan waktunya, maka semakin tinggi biaya recovery-nya. Nah, ini jadi yang aku tekanin dari awal teman-teman. Semua orang pasti ya pengennya sesuatu tuh berjalan sempurna. Kalau terjadi bencana, kita benar-benar bisa recover secepatnya, datanya nggak ada yang hilang. Cuman yang perlu diperhatikan adalah apakah itu selaras dengan kebutuhan organisasi kita. Karena itu juga berarti biaya. Jadi ada pertimbangan biaya di sana. Jadi nggak semua hal itu tadi aku bilang perlu 0 atau mendekati 0 toleransinya. Itu untuk hal yang super kritikal mungkin itu boleh berlaku. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak gitu ya. Nah itu silakan dicocokin masing-masing buat organisasi teman-teman. Yang cocok tuh kayak gimana. Karena nggak semua hal tadi aku bilang butuh segitunya kok. Jadi investasinya juga bisa ditekan ya teman-teman kalau kita tuh masih bisa mentoleransi gitu. Semakin besar toleransi kita, itu kita juga investasinya bisa kita turunkan itu teman-teman. Jadi itu adalah the whole concept. Jadi perhatikan bahwa secara singkat RTO itu menunjukkan selera dari organisasi kita atau toleransi organisasi kita ketika dihadapkan pada sebuah bencana. Semakin rendah, maka memang kita berarti emang itu semakin kritikal buat organisasi kita. Tapi yang perlu diperhatikan juga, semakin rendah toleransi kita, maka biayanya juga akan semakin tinggi. So that's all untuk chapter yang pertama ini terkait dengan RPO dan RPO. And I will be back di minggu selanjutnya, insya Allah. Aku akan bahas terkait dengan alternate recovery site. Oke teman-teman, and semoga teman-teman semua sehat selalu. Bye! Hai teman-teman, selamat datang kembali di Bicara Audit dan masih dalam sesi Study Cizo with me. Aku lupa nggak pakai mikrofon. Sorry bentar ya. Karena kalau nggak pakai mikrofon ternyata suaranya tuh nggak sekeras ini loh teman-teman. Apa? Sekeras apa? 5 minutes later. Oke, I will restart. Hai teman-teman, selamat datang kembali. Mau mencok-mencok. Oke, next. Suara aku habis. By the way ini masih pagi banget. Nih, sejarahnya harus dibukain, masih pagi banget. Aku mulai startnya jam 6 tadi seperti biasa ya teman-teman. Emang demi mewujudkan semangat ke teman-teman juga bahwa emang belajarnya tuh seniat itu, startnya pagi banget. Bahasa Indonesia tujuan recovery waktu, gitu nggak sih? Tujuan pengembalian recovery itu apa sih? Pemulihan waktu. Tujuan pemulihan waktu. Nah sekali lagi tapi harus diingat-ingat bahwa ketika kita memilih untuk jalur ini, aduh. Nah tapi ketika kita memutuskan untuk memilih jalur ini, teman-teman, bentar, alarm aku takutnya ada lagi. Kalau bahasa Jawanya tuh ono beo, apa sih? Susah pakai bahasa Jawa lagi. Ada harga, ada rupo ono rego ono rupo teman-teman. Nah,